RPJP. Ini dilakukan dengan ya tadi secara teknokratik tadi ya. Kondisi ilmiah, melihat memperhatikan secara objektif kondisi-kondisi yang ada. Baru dilakukanlah proses partisipatif. Namanya Musrenbang, jangka panjang nasional. Musrenbang kepanjangan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Ini adalah saat di mana masyarakat berpartisipasi, memasukkan sarannya, gimana, apa pendapat mereka tentang rancangan awal RPJP itu, gitu ya. Setelah hasil, ini enggak sekali gitu ya, ini jadi tetap berjalan gitu ya. Nah, akhirnya itu menjadi rancangan akhir RPJP nasional. Kalau sudah jadi draftnya, maka Presiden mengajukannya ke DPR. Lalu dibahaslah di DPR, gitu ya, RPJP ini. DPR setuju, maka dia RPJP ini menjadi undang-undang. Nah, inilah yang menjadi visi misi program dan prioritas Capres. Tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi Capres itu harus ngelihatnya itu dia nggak bisa sembarangan, dia harus, misalnya kayaknya nih saya mau jadi presiden nih ya. Kayaknya nih lagi rame nih isu tentang jomblo-jomblo. Ya udah, program kerja saya adalah meniadakan jomblo di Indonesia. Nggak bisa gitu. Jadi dia harus benar-benar nggak bisa hanya melihat apa yang lagi tren di Indonesia pada saat itu aja, tapi dia harus mempertimbangkan gimana sih arah pembangunan Indonesia gitu. Itu ya. Nah, RPJP itu juga selain jadi visi misi program prioritas bagi Capres, dia itu juga lah yang menjadi dasar untuk pembuatan RPJM. Gitu. Kira-kira begitu di RPJP. Nah, intinya di visi misi kita jangka panjang itu apa sih? Ini dia yang tadi disebutkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Gitu ya. Jadi visi pembangunan nasional adalah mandiri. Mandiri itu mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Nah, RPJP ini memang sifatnya umum gitu ya. Tapi cukup terarah. Kenapa umum? Supaya setiap RPJM dan presidennya bisa lebih fleksibel dalam menerapkannya. Karena kan untuk mencapai kehidupan sederajat dan sejajar ini kan caranya bisa macam-macam ya. Kemampuan sendiri dan kekuatan sendiri ini bisa macam-macam. Jadi sifatnya dibuat umum saja. Maju. Nah, lagi-lagi ini kualitas SDM. Tingkat kemakmuran. Kita sekarang sudah termasuk bukan negara itu oleh Amerika, kita bukan negara berkembang lagi ya. Saya lupa ada awal tahun ini kalau nggak salah diubah status kita. Artinya tingkat kemakmuran kita lebih baik gitu ya. Selain itu sistemnya kelembagaan politik dan hukumnya lebih baik. Adil, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk gender gitu ya. Makmur, ini diukur dari berat badan. Bukan dari berat badan, tapi dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup gitu. Nah, lalu inilah misinya, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nah, inilah yang mau dicapai bangsa Indonesia sampai tahun 2025. Oke. Lalu ada RPJM. Di mana RPJM itu terjadi? Yang tadi saya sebutkan, dia dibuat lagi rancangan teknokratik. Gimana sih 5 tahun ke depannya gitu ya. Kajian-kajian ilmiah, kondisi-kondisi yang ada dengan metode-metode ilmiah, itu dibuatlah gitu ya. Lalu di sini juga dimasukkan visi misi presiden itu rencana yang mau jadi presiden itu kira-kira kayak apa sih? Nah, mungkin kalian bertanya kan, loh Pak, kan rancangan RPJM itu sudah mulai berjalan sebelum presidennya terpilih. Loh, gimana kok bisa berjalan berbarengan? Nah, mereka bisa berjalan berbarengan karena sudah kisi-kisi, udah minta kisi-kisi gitu kayak ujian ya. Jadi tim penyusun pembangunan ini mereka presiden-presidennya itu calon-calon presiden ya. Mereka udah datang ke tim sukses dan tim ekonomi dan sebagainya. Kira kalian itu visi misinya apa sih? Rencananya apa sih? Ininya apa sih? Nah, itu digodok ke dalam rancangan awal RPJM. Gitu. Bisa berbeda memang. Gitu. Lalu juga RPJP nasional. Jadi ketiga hal inilah yang
menentukan untuk rancangan awal RPJM. Baru rancangan awal RPJM itu dibawa ke sidang kabinet, gitu ya. Lalu di sidang kabinet ini menjadi rancangan Renstra KL, gitu ya. Jadi rancangan Renstra ini ingat ya, rancangan 5 tahunan KL. Lalu ini juga yang menjadi rancangan RPJM nasional. Gimana? Bingung nggak ya? Kan ini udah ada rancangan awal RPJM. Rancangan awalnya ini menjadi rancangan Renstra KL. Ya kan? Berarti setiap kementerian lembaga diminta untuk membuat rencana 5 tahun. Berarti ini top down, ini bottom up. Ingat ya tadi ada 5 unsur tadi ya, ada politik, teknokratik, top down, partisipatif, bottom up. Ini kan dari atas ke bawah ke KL. KL ini, hasil usulan ini, itu juga yang menjadi usulan dalam rancangan RPJM nasional. Lalu ini adalah unsur yang namanya partisipatifnya, musrenbang. Lalu setelah itu jadilah namanya rancangan akhir RPJM. Lalu disidang kabinetkan lagi. Lalu hasilnya terjadi menjadi RPJM. Nah, berdasarkan RPJM itu akhirnya menjadi Renstra KL. Padahal Renstra KL ini rancangannya ada di sini. Bisa bayangin nggak? Jadi ini kombinasi top down, bottom up. Apa yang menjadi dokumen yang dihasilkan di akhir justru menjadi dokumen awal untuk rancangan berikutnya. Nah, ini ada cerita menarik. Waktu saya ketemu sama bagian perencanaan ya, mereka bilang proses transisi dari SBY ke presiden berikutnya itu cukup baik. Kalian bisa kebayang ya, di tahun 2014, di masa akhir pemerintahan Pak SBY, tim Pak SBY harus menyusun ini, RPJM. Padahal kan dia tahu dia nggak akan menjabat kan. Kan udah 2 periode kan, dia udah nggak menjabat. Nah, dia tahu dan dia harus menyusun RPJM, tapi RPJM-nya ini harus mengakomodasi visi misi presiden berikutnya. Padahal presiden berikutnya belum tahu siapa. Bisa kebayang ininya rumitnya ya. Bisa Prabowo, bisa Jokowi kan. Tapi mereka harus menyusun ini semua. Makanya tadi prosesnya berlangsung dengan cukup baik dengan waktu itu. Oke, kita sampai pukul berapa ya? 15.40. Oke, 5 menit lagi. Kayaknya cukup kita sampai di sini aja ya, walaupun kalian bersedih, tapi nggak apa-apa. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Nanti akan membahas tentang sisanya ya, sisanya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Berarti saya sudah sangat jelas sekali ya. Saya bersyukur. Ada Pak, ya. Bayu Pak tadi Pak. Oh nggak ada ya? Oke. Oh ada? Ada. Oke, Bayu silakan Pak. Mas. Ya Pak, halo Pak. Ya. Saya mau nanya Pak. Jadi kan kalau presiden kan itu suka kayak ganti-ganti menteri gitu Pak. Nah itu ganti-ganti menteri gitu berpengaruh sama Renstra KL-nya nggak Pak? Nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh ya Pak? Nggak ngaruh. Gini, karena Renstra itu bukan yang nyusun kenyataannya ya. Ya dia harus setuju sih ya, harus setuju. Harus setuju. Kenyataannya yang bikin bukan menteri. Yang bikin itu adalah birokrat-birokrat di bawahnya, eselon 1 gitu. Jadi kayak misalnya nih, menterinya kita Sri Mulyani ya. Iya, Pak. Tapi yang nyusun Renstra itu sebetulnya ya dari DJP, dari DJBC, dari BPPK, dari DJKN, dari DJPK, BKF. Itu semuanya dikumpulin usulannya. Lalu direkap. Jadi ini semuanya proses birokratis sebetulnya Renstra itu. Bisa terjadi sih menteri bilang, oh enggak, saya enggak mau kayak gitu, bisa. Nah, tapi tidak setelah misalnya, misalnya Renstranya berarti anggap ini sekarang 2019 ya, anggap ya, ini yang presiden sesuai dengan RPJM ya. 2019, anggap menterinya Mas Fandi gitu ya.
Mas Fandi itu kinerjanya berantakan gitu ya, nggak ada bener-benernya. Parah lah pokoknya. Lalu diganti oleh Mas Lutfi gitu. Nah, tapi Mas Fandi udah menandatanganin Renstranya, ya udah Mas Lutfi melanjutkan aja gitu. Mungkin ada mekanisme revisi tapi enggak. Tapi itu karena gini, nanti dia Renstra itu kan 5 tahun ya. Itu menjadi renja kan, renja Renstra 5 tahun gitu ya. Jadiin renja 1 tahun renja gitu kan. Nah, di renjanya bisa berubah sesuai selera menterinya gitu ya. Selera menterinya. Saya kurang tahu kenyataan sekarangnya, tapi kalau dulu sih jarang sekali Renstra itu berubah sih. Tapi kalaupun pasti ada mekanismenya lah mengubah itu, dan itu proses birokrasi aja, nggak akan ribet. Begitu. Gitu ya Mas Bayu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya kira cukup sekian ya. Saya pengen tanya nih, kalian pengen ada tugas atau nggak ada? Ini pilihan sulit ya. Si Malakama ya. Gue bilang nggak ada tugas, ini ada apa di belakangnya Bapak ini maksudnya ini. Terlalu indah kayaknya. Gitu ya. Gimana Mas Rifani? Pak, maaf tadi mau bertanya sebentar. Kalau misal lihat isu ini ya. kan di Renstra itu kan rencananya 5 tahun ya Pak. Nah, kan kita tidak tahu tentang keadaan pandemi ini sebelumnya. Nah, dengan adanya pandemi ini kira-kira Renstranya berubah nggak Pak? Dari yang sebelumnya kan kita nggak tahu ada pandemi kayak gini. Kayak gitu. Iya. Terus terang saya nggak tahu ya Mas. Ini juga menarik juga ya. Saya juga nggak tahu ya. Berubah nggak ya Renstranya? Kalau yang jelas kan APBN berubah ya. Saya terus terang nggak tahu Mas jawabannya. Karena ini benar-benar. Tapi saya kira ya dengan Perpres itu tadi yang Perpu 1 2020 ya. Itu sifatnya memutihkan semuanya ya. Bahkan kalian udah tahu kan? Bahkan defisit aja boleh lebih dari 3%. Tahu nggak itu? Kan undang-undang kita nggak memperbolehkan, iya Mas, Mbak Reza tahu ya. Undang-undang kita kan nggak memperbolehkan kita defisit lebih dari 3% kan. Nah, tapi karena kondisi pandemi dengan Perpu ini, boleh. Nggak salah. Gitu. Jadi sejak reformasi, berarti udah berapa dari tahun 98 ya. Udah berapa tahun tuh? 20-an ya. 20 tahunan kita belum pernah sampai lewat melanggar undang-undang itu. Tapi karena pandemi ini akhirnya mau nggak mau. Karena pengeluaran, kenapa kok bisa kita defisitnya gede banget? Ya kebayang ya, kita butuh banyak pengeluaran. Tapi pendapatan nggak masuk gitu. Gimana mau masuk? Pajak mau dipungut, orang pabriknya, perusahaannya tutup, ya kan? Nggak ada uang masuk. Dari cukai, gimana orang produksi nggak ada? Gitu. Dari ekspor impor, gimana orang nggak mau kita ngekspor barang, nggak ada yang terima, di Cina nggak ada yang terima, gitu ya. Atau sebaliknya gitu. Kita mau memproduksi, tapi barang yang bahan bakunya adalah barang dari luar negeri, gitu ya, bahan bakunya. Ya gimana dari sana nggak bisa ngirim. Jadi kondisinya memang serba sulit ya. Tapi terus terang saya nggak tahu Mas jawabannya itu ya. Mungkin ini kita bisa cari tahu bersama ya. Apakah ada perubahan Renstra nggak dengan ini? Tapi kayaknya menurut dugaan saya pemerintah masih wait and see. Renstra itu kan 5 tahun ya, dan itu udah dari 2019. Artinya ini dia 2 tahun kedua gitu ya. Mungkin pandemi ini dengan ada vaksin ini akan berakhir di tahun ini atau awal tahun depan. Jadi mungkin Renstranya akan kembali ke awal gitu. Tapi yang jelas APBN-nya yang berubah, yang paling penting ya, karena dia sifatnya kan jangka pendek. Gitu, Mas.
Oke? Iya, terima kasih Pak. Oke. Jadi ya udah untuk tugas nanti saya pikirkan kembali ya ini dalam masa perenungan saya. Saya kira cukup sekian. Paham nggak paham harus paham ya. Itu aja. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga kalian sekeluarga semua tetap dalam keadaan sehat terus ya. Oke. Amin. Makasih. Sampai ketemu minggu depan. Saya izin leave ya. Iya Pak, terima kasih. Makasih banyak Pak.